Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bertemu kembali di ibadah PAP secara online. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat kebaikan-Mu pada saat ini. Kami ingin merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami, kiranya Tuhan yang memberkati firman-Mu yang akan kami renungkan pada saat ini. Kiranya Engkau yang menyucikan dan menguduskan kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini diambil dari kitab 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. 2 Korintus pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan dan penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya, orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang memperhitungkan kepadaku lebih daripada mereka yang lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis, untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, setiap manusia ada kelebihan dan kelemahannya. Kelebihan tetap kelebihan dan kelemahan tetap kelemahan. Kekurangan tetap menjadi kekurangan dan kelebihan tetap menjadi kelebihan. Kalaupun tema kita hari ini adalah kekurangan menjadi kekuatan, apa maksud tema kita pada saat ini? Saudara-saudara, kelebihan bisa menjadi sesuatu yang membuat kita percaya diri, tetapi juga akhirnya melewati batas dan akhirnya membuat kita menjadi orang yang sombong. Sedangkan kekurangan juga bisa membuat kita menjadi orang yang rendah hati, tetapi ketika dia melewati batas, akan membuat seseorang itu minder. Sehingga dia tidak berani tampil, dia tidak berani berbicara, dan lain-lain. Saudara-saudara, kalau kita melihat nats ini, Paulus di dalam suratnya, di dalam kitab 2 Korintus ini, disampaikannya kepada jemaat yang ada di Korintus. Karena jemaat yang ada di Korintus ini, secara rohani memang mempunyai banyak karunia. Bukan hanya secara karunia saja, tetapi mereka juga kaya secara jasmani. Itu sebabnya di dalam 1 Korintus pasal suratnya yang pertama itu, Paulus menegur jemaat yang ada di Korintus karena mereka telah membagi diri mereka. Ada kelompok Apolos, ada kelompok Paulus, ada kelompok Yesus, kelompok Petrus, dan lain-lain. Sehingga jemaat itu terpecah-pecah. Mereka bangga dengan karunia yang mereka miliki. Mereka bangga dengan harta kekayaan mereka. Dan mereka menganggap bahwa mereka diberkati oleh Tuhan, tanda kutip, sehingga mereka memperoleh hal itu. Bahkan mereka juga pintar secara teologi dan lain-lain. Nah, akibatnya apa? Mereka memandang rendah kepada Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus ini mereka lihat teraniaya, mereka lihat sepertinya ini tidak diberkati orangnya. Karena miskin, bahkan meminta bantuan kepada orang-orang yang dilayani untuk pelayanan pekerjaan Paulus ini. Bahkan ada yang mengatakan Rasul Paulus ini seorang penipu, rasul palsu, dan lain-lain.
Dan itu sebabnya hal ini membuat Rasul Paulus sangat sedih. Sehingga dia menulis surat Korintus yang pertama dan surat 2 Korintus ini. 2 surat untuk menyatakan sikapnya dan tanda kutip untuk membela dirinya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika pada saat itu jemaat Korintus itu bermegah, maka akhirnya Rasul Paulus menyatakan bahwa dia pun sebenarnya kalau ingin bermegah, ada banyak hal yang dia megahkan dari dirinya. Dia orang Farisi, orang yang pintar, orang terkemuka, jabatan yang sangat-sangat diincar oleh orang Yahudi pada zaman itu. Karena itu adalah jabatan yang sangat terhormat bagi orang Yahudi. Saudara-saudara, tetapi apa yang terjadi ketika dia bertemu dengan Yesus? Dia meninggalkan semuanya itu, sehingga dia mengalami banyak aniaya. Bahkan dikejar-kejar oleh orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Nah saudara-saudara, tetapi Paulus mengatakan pada jemaat yang ada di Korintus, kalaupun dia bermegah, sama sekali itu tidak ada gunanya. Walaupun dia mendapatkan penglihatan itu, tetapi dia mengganti orang yang melihat itu dengan kata, aku tahu tentang seorang Kristen. Dia tidak katakan, aku melihat penglihatan yang luar biasa 14 tahun yang lalu. Tidak seperti hamba-hamba Tuhan sekarang ini. Setiap dia khotbah selalu menyatakan dirinya melihat penglihatan, melihat surga, melihat neraka, dan lain sebagainya. Tetapi Rasul Paulus dia mengatakan, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lalu. Dia diangkat dan melihat tingkat yang ketiga dari surga. Dan dia juga mendengarkan kata-kata yang tidak diucapkan oleh manusia. Dan dia berkata, entahkah itu di dalam tubuh, entahkah di luar tubuh, aku tidak tahu. Tetapi sekali lagi dia katakan, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lalu. Nah saudara-saudara, kalau berbicara tentang kemegahan, Rasul Paulus mempunyai banyak kemegahan. Tetapi di dalam dirinya saudara-saudara, sebagai natur manusia, ternyata ini bisa juga membuat Rasul Paulus itu menjadi sombong secara rohani. Kesombongan itu adalah tabiat keberdosaan manusia. Kejatuhan manusia ke dalam dosa, sifat manusia akhirnya menjadi sombong. Entahkah dia itu mempunyai kelebihan, entahkah itu mempunyai kekurangan. Sifat manusia yang jatuh ke dalam dosa adalah sombong. Nah, tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Dia mencoba menahan diri supaya jangan ada orang yang memperhitungkan kepadanya lebih dari apa yang mereka lihat dari Paulus ini. Dan apa yang terjadi? Supaya Paulus itu jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka Paulus diberi suatu duri dalam daging, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh Paulus, supaya Paulus jangan meninggikan diri. Ada banyak tafsiran tentang ayat ini. Ada yang mengatakan duri dalam daging yang dimaksud ini adalah penyakit yang diderita oleh Rasul Paulus di bagian mata. Tafsirannya itu diambil dari kitab Galatia. Dan pada saat itu Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat Galatia, sekiranya mungkin engkau memberikan matamu untukku. Lalu yang kedua, ada penyakit yang tidak dituliskan secara detail dimiliki oleh Rasul Paulus. Nah, lalu ada yang ketiga juga, ada yang mengatakan bahwa ayat ini berbicara tentang penganiayaan yang dialami oleh Rasul Paulus. Nah, apapun itu saudara-saudara, duri dalam daging ini adalah sesuatu yang melekat kepada Rasul Paulus. Kemanapun dia pergi, duri dalam daging ini membuat Rasul Paulus untuk tidak meninggikan diri. Nah, akibatnya apa saudara-saudara? Walaupun dia berdoa sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi ayat yang ke-9, Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara-saudara, 3 kali Rasul Paulus meminta kesembuhan ataupun meminta pemulihan datang dari Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadanya. Tetapi firman Tuhan kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahan lah kuasaku menjadi sempurna. Apa maksudnya ini saudara-saudara? Duri dalam daging ini akhirnya membuat Rasul Paulus menyadari bahwa di balik kelebihannya, tetapi
banyak hal yang harus dia bergantung penuh kepada Tuhan. Dia rasul, bisa dikatakan ya, kalau berbicara tentang pengaruh dari semua kerasulan itu, Rasul Paulus itu lebih besar pengaruhnya daripada Petrus karena dia sampai ke Eropa, sampai ke Asia. Nah, tentu hal ini bisa membuat seorang yang bernama Rasul Paulus tergoda untuk menjadi sombong. Nah, ternyata saudara-saudara, kelemahan yang ada di dalam diri Paulus ini justru akhirnya membuat dia bergantung penuh kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Orang sombong biasanya mengandalkan sesuatu di dalam dirinya. Ada kelebihan di dalam dirinya. Tetapi kalau orang yang rendah hati, dia akan berusaha mengandalkan di luar dirinya. Entahkah mungkin orang lain dalam arti negatif di sini. Tetapi orang yang merasa dirinya tidak sempurna, tidak punya kekuatan, dia akan mencari kekuatan di luar dirinya. Dan dia merasa memerlukan orang lain, tanda kutip. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah supaya dia tidak menjadi sombong. Dia diberikan Tuhan satu kekurangan supaya dia bergantung penuh kepada Tuhan. Agar apa? Kuasa Kristus itu nyata di dalam diri Rasul Paulus. Nah, ketika dia berdoa supaya utusan iblis ini diusir, tetapi Tuhan berkata tidak. Akhirnya dia menerima ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Duri dalam daging itu bisa saja memang kelemahan secara tubuh yang diterima oleh Paulus. Bisa juga merupakan siksaan dan kesukaran yang dialami Rasul Paulus di dalam kesesakan oleh karena Kristus. Dan dia berkata, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang menjadi kelemahan dan kekurangan di dalam kehidupanmu? Orang yang mempunyai kelemahan, tetapi ketika dia menyerahkan semua hidupnya kepada Tuhan, disitulah dia mempunyai kekuatan. Bukan dirinya, tetapi Tuhan itu sendiri yang menjadi kekuatannya. Saudara pasti tahu yang bernama Nick Vujicic. Dia seorang motivator yang sangat terkenal, yang sangat luar biasa. Dan dia pembicara internasional di berbagai negara, 24 negara dia sudah jelajah itu. Kalau kita melihat Nick Vujicic ini, dia tidak mempunyai tangan, dia tidak mempunyai kaki. Nah, waktu dia lahir, dia mengidap sebuah penyakit yang namanya penyakit tetra amelia, yang membuat tubuhnya itu dia tidak punya tangan dan dia tidak punya kaki dan hanya satu ya seperti seperti satu jari itu di kakinya. Waktu orang tuanya melihat itu, mereka bertanya-tanya kepada Tuhan, apa dosa kami? Dan bahkan di dalam kesaksian Nick, ibunya mengatakan kepada dokter itu untuk menyingkirkan Nick ketika baru lahir. Saudara-saudara, tetapi akhirnya orang tuanya ini bisa menerima Nick ini. Dalam perjalanan kehidupannya, seorang Nick di umur 8 tahun dia mencoba untuk bunuh diri. Dia dibully oleh teman-temannya. Tetapi melalui proses waktu, di akhirnya di acara tertentu ada seorang laki-laki yang mendekap dia dan mengatakan kepada dia bahwa kau bersyukur tidak mempunyai kaki dan tangan untuk disalibkan sehingga engkau bebas untuk pergi kemanapun. Nah, hal itu membuat Nick akhirnya memandang kepada Kristus. Dan akhirnya dia melihat ada potensi yang lain di dalam dirinya. Saudara-saudara, ternyata ada potensi di dalam dirinya. Dia akhirnya mengasah kemampuannya. Umur 21 tahun dia meraih gelar sarjana ekonomi. Dan dia menjadi pembicara internasional. Ternyata saudara-saudara, apa yang menjadi kelemahannya itu bukan merupakan hal yang terutama di dalam dirinya. Ada satu hal yang diberikan Tuhan kepadanya. Dia memotivasi orang akhirnya. Memberikan pencerahan kepada banyak orang.
Dengan demikian dia bersaksi bagaimana Kristus turun menaungi kehidupannya dan kekuatannya. Dan kalau Anda melihat videonya bagaimana akhirnya dia dipulihkan Tuhan dalam banyak hal. Yang tadinya dia bertanya-tanya bagaimana mungkin ada seorang perempuan mau menikah dengannya. Tetapi akhirnya dia mengambil sebuah keputusan. Dia mau hidup untuk Kristus. Dia mau menyatakan Kristus melalui kehidupannya. Dan akhirnya ketika dia mencari kerajaan sorga, dia diberikan Tuhan apa yang menjadi kerinduannya. Dia akhirnya menikah dan akhirnya mempunyai 2 anak. Walaupun ini tidak semua orang seperti Nick, tetapi kita melihat pelajaran dari Nick ini. Dia akhirnya bergantung penuh kepada Tuhan di dalam kekurangannya. Paulus juga bergantung penuh di dalam kekurangannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah kekurangan di dalam dirimu yang akhirnya membuat engkau terkunci dan tidak bergerak, hanya melihat kekurangan itu? Sekarang ini, maka bangkitlah, pandanglah kepada Kristus. Karena Yesus akan memulihkan hidupmu. Tuhan telah mengaruniakan ada talenta di dalam dirimu yang mungkin saat ini engkau tidak tahu. Kalau kita belajar tentang perumpamaan talenta, ada seorang Tuhan yang memberikan kepada hambanya 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Yang 5 talenta akhirnya mengembangkannya menjadi 5 talenta. Dan 2 talenta mengembangkannya menjadi 2 talenta. Tetapi yang 1 talenta itu menyembunyikannya di dalam tanah. Saudara-saudara, banyak orang seperti ini. Dia hanya melihat kekurangannya saja. Dia hanya melihat dirinya yang tidak baik dibandingkan orang lain. Kita sering sekali ingin seperti orang lain. Kita membandingkan kelemahan kita dengan kelebihan orang lain. Kita tidak bertanya kepada Tuhan, Tuhan, aku ini engkau ciptakan mau jadi apa? Saudara-saudara, engkau diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Bagaimana mungkin dia tidak mempunyai rencana dalam hidupmu? Jauh sebelum engkau mengenal dia, dia sudah mengenal engkau. Sama seperti Paulus juga. Dia tidak ada bedanya dengan kita. Kita juga dikasihi oleh Tuhan. Tentu saudara-saudara ada sikap yang perlu di dalam kehidupan saudara-saudara dan saya yang perlu kita contoh dari Paulus ini. Salah satu perkataannya adalah, hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dia mungkin pernah bercita-cita menjadi seorang orang Farisi, tetapi di tengah perjalanan Tuhan menangkap dia dan menjadikan dia seorang penginjil. Saudara-saudara, apakah rencana Tuhan dalam hidupmu? Maka yang pertama sekali, engkau harus datang kepada Tuhan. Engkau harus menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan biarkan firman Tuhan mengubah cara berpikirmu melalui persekutuan kita, melalui pembacaan firman. Dan biarkanlah Tuhan yang akan menunjukkan apa yang akan menjadi kemuliaannya di dalam hidupmu. Dan biarlah kiranya kekurangan itu membuat engkau semakin bergantung kepada Tuhan. Dan kelebihan itu membuat engkau semakin memuliakan Tuhan. Marilah kita seperti firman Tuhan tadi itu. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Karena Yesuslah yang memberikan kekuatan. Amin. Tuhan Yesus berkati, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau yang menolong kami Tuhan. Kami serahkan diri kami hanya ke dalam kuasa-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Mari kita berikan yang terbaik. Kita angkatkan pujian, kami bawa korban pujian. Pujian ke rumah Tuhan, juga korban kegirangan ke dalam rumah Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagimu, dan korban kegirangan itu sudah bagimu. Kami bawa korban pujian ke dalam rumah Tuhan, juga korban kegirangan ke dalam rumah Tuhan. Korban ucapan syukur
kami persembahkan bagimu, dan korban kegirangan itu juga bagimu. Kita akan menutup ibadah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami telah mengumpulkan persembahan kami, kiranya Tuhan yang menolong firman-Mu yang sudah kami renungkan, dan berkati setiap yang mendengarkan dimanapun berada. Di dalam kuasa-Mu kami menyerahkan mereka Tuhan. Dan kami akan menutup ibadah ini dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Kami berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus, dan bimbingan Roh Kudus, itulah yang akan menyertai saudara-saudara sampai Maranatha tiba. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.